Halo teman-teman, ini adalah video bagian ketiga dari seri Fakta atau Prasangka. Nah, bagian ketiga ini adalah lanjutan dari bagian kedua kemarin, terkait dengan argumen atau pendapat atau keyakinan dari orang yang masih menyangka bahwa manusia bisa masuk surga karena hasil dari jerih payah, hasil dari amal ibadah, atau hasil dari perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Di video yang kedua saya sudah menyampaikan bahwa itu semua hanyalah prasangka. Sebab faktanya sesungguhnya adalah manusia bisa mendapat warisan surga bukan hasil jerih payahnya, bukan hasil amal ibadahnya, bukan hasil amal solehnya, tetapi semata-mata karena pemberian dari Allah, karena anugerah atau rahmat dari Sang Maha Kuasa. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan demikian. Lalu bagaimana dengan ayat kitab suci kok ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang beramal soleh atau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik jangan bersedih hati sebab pasti akan mendapat surga. Baik di Alkitab maupun di Al-Quran menyampaikan hal yang sama seperti itu. Bahwa orang-orang yang berbuat baik pasti masuk surga. Lah, apakah ayat ini bukan berarti bahwa manusia akan masuk surga hasil dari karya perbuatan baiknya? Jawabannya adalah bukan begitu sahabatku. Jadi begini, jika ada satu ayat di dalam kitab suci mengatakan bahwa manusia bisa masuk surga hanya karena rahmat dari Allah. Tapi di ayat yang lain dikatakan, orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, jangan bersedih hati, karena pasti akan masuk surga. Sesungguhnya kedua ayat ini bukan ayat yang bertentangan. Kedua ayat ini sama sekali tidak bermaksud bahwa yang satu mengatakan surga hanya bisa didapat dengan perbuatan baik, dan yang satu mengatakan bahwa surga didapat hanya karena rahmat dari Allah. Bukan begitu. Sesungguhnya kedua ayat ini adalah ayat yang selaras. Nah, bagaimana kok bisa selaras? Jadi begini sobat-sobatku. Loh, barusan saya batuk ya. Hari ini saya masih bisa batuk. Bahkan tadi pagi saya masih bisa bangun dan bernafas. Dan sekarang saya bisa bercuap-cuap berkata-kata. Dan Anda masih bisa mendengarkan suara saya. Semua ini karena apa? Apakah karena saya sudah berbuat baik? Apa karena saya sudah beramal soleh, maka saya masih bisa batuk? Nah, saya masih bisa ketawa, saya masih bisa bercuap-cuap, dan Anda masih bisa mendengar. Kita semua masih bisa bernafas. Apakah semua ini semata-mata karena perbuatan baik kita? Tentu tidak, bukan? Ya, kita masih bisa berbuat baik, bisa berbuat yang tidak baik juga. Kita masih bisa bernafas, bisa makan, minum, bisa melakukan apa aja setiap hari. Adalah semata-mata karena rahmat Allah. Karena anugerah dan berkat dari Sang Maha Pencipta. Artinya sahabat-sahabatku, jika bernafas saja masih membutuhkan rahmat dari Allah, demikian juga dengan berbuat baik. Sesungguhnya tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik di mata Allah, yang baik di mata Sang Maha Kuasa, jika tanpa sebelumnya mendapat rahmat atau anugerah dari Sang Maha Kuasa. Sekali lagi ya, sesungguhnya segala perbuatan baik manusia yang disebut baik, baik menurut standar Allah, baik menurut standar kitab suci, semua itu hanya bisa dilakukan, dikerjakan, diamalkan oleh manusia-manusia yang sudah mendapat rahmat. Manusia-manusia yang terlebih dahulu mendapat anugerah dari Sang Maha Pencipta. Tanpa mendapat rahmat atau anugerah dari Sang Maha Pencipta, tidak mungkin Anda dan saya bisa melakukan sesuatu yang baik di mata Allah. Ya, jadi selaras, tidak bertentangan kedua ayat itu. Ya, betul. Semua manusia yang masuk surga semata-mata karena rahmat dari Allah.
semata-mata karena anugerah dari Allah. Dan juga semua manusia yang bisa berbuat baik, beramal saleh, juga semata-mata karena anugerah atau rahmat dari Sang Maha Kuasa. Sebab itu tadi, jangankan kita berbuat baik, lawang bernafas saja, bisa ketawa saja, hari ini masih hidup, masih jadi manusia saja, semua ini adalah rahmat Allah. Nah, artinya jika untuk hidup saja kita membutuhkan anugerah dan rahmat dari Allah, untuk bernafas saja kita bergantung kepada anugerah dari Allah, apalagi untuk berbuat sesuatu yang baik, untuk bisa melakukan suatu amal yang baik. Tentunya semua hanya bisa dilakukan semata-mata karena juga rahmat anugerah dari Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa berbuat baik jika tanpa sebelumnya mendapat anugerah dari Allah. Lawong baik, istilah memahami makna baik saja tidak tahu. Kita semua manusia sudah berdosa, keturunan Adam dan Hawa semua sudah disentuh oleh iblis. Kecenderungan hatinya jahat, kecenderungan perbuatannya jahat. Lah kok tiba-tiba bisa berbuat baik jika tanpa pertolongan atau anugerah atau rahmat dari Allah? Tidak mungkin, sahabat-sahabatku, ya. Jadi semua manusia yang bisa berbuat baik harus terlebih dahulu mendapat rahmat atau hidayah. Dapat hidayah dulu, dapat anugerah dulu, dapat pimpinan Roh Kudus dulu, baru bisa berbuat sesuatu yang baik. Tidak bisa manusia sehebat, secerdas, sejenius apapun, tiba-tiba dengan sendirinya, dengan usahanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan kehebatannya sendiri berbuat baik. Tidak mungkin. Lawang bernafas saja masih membutuhkan anugerah dari Sang Maha Kuasa, apalagi berbuat baik. Oke sahabat-sahabatku, sekian video ketiga. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih buat siapapun Anda, di negara manapun, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, yang setia menyimak dan menyaksikan video di channel Wartawan Injil ini. Salam sejahtera. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.